Ikhwani fillah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang datang dari sahabat mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi." Innallaha yuhibbul 'abda at-taqi al-ghani al-khafi. Sesungguhnya innallaha yuhibbu, sangat suka, senang, mencintai hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Allah suka melihat pribadi seorang muslim yang memang dia menjadi orang yang bertakwa dalam hidupnya. Kemudian Allah juga suka kepada pribadi seorang muslim yang ghani. Al-ghani di sini adalah orang yang merasa cukup terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya. Dia ridha terhadap pemberian Allah. Ya, apakah itu besar atau banyak atau sedikit, itu tidak menjadi masalah bagi dirinya. Ketika ia diberikan banyak, dia bersyukur, membuat dia lebih taat kepada Allah dengan sesuatu yang banyak tersebut dari nikmat Allah. Ketika diberikan sedikit, dia pun bersabar, tidak mengeluh, tidak meratap, tidak mencaci maki, ya, mengejek Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap bersabar dengan sedikit itu, dan dengan sedikit itu dia bersabar dan tidak membuat, ya, dia tidak menjadi hamba yang bertakwa. Dia tetap konsisten dengan takwanya. Ya, mau dikasih lapang, sempit, miskin, kaya, tidak menjadi persoalan baginya. Selalu merasa cukup. Dan yang ketiga adalah Allah sangat suka kepada orang yang al-khafi. Al-khafi di sini adalah orang yang tidak suka ketenaran, yang suka kalau beribadah itu tidak pamer. Kalaupun dia melakukan sesuatu ibadah yang memang itu ibadah nampak dilihat oleh manusia, dia bukan untuk dipuji. Memang semestinya manusia akan melihatnya, bukan karena ingin memperlihatkan. Karena ada ibadah-ibadah yang memang kita tidak mungkin sembunyi-sembunyi melakukannya. Seperti kita sekarang ini nih, aktif dalam majelis ilmu, kan nggak mungkin. Pasti kita dalam keramaian. Ya, kemudian kita melakukan sholat berjamaah ke masjid, itu juga dilihat orang. Itu juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Jangan sampai kita kepingin ketenaran dan kemudian ada muncul dari hati kita ingin dipuji oleh manusia. Nah, ini nanti jadilah ria. Dan ria juga merupakan syirik kecil yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan lebih beliau takuti daripada Dajjal sekalipun. Dajjal pasti sangat menakutkan, sangat mengerikan, dahsyat fitnahnya. Banyak yang orang terpengaruh dengannya, mengikuti jejak langkah Dajjal ini. Pastinya kalau kita lihat hadis-hadis tentang Dajjal sangatlah membahayakan manusia. Ngeri ini orang ini. Ini makhluk Allah yang satu ini adalah makhluk Allah yang sangat membahayakan manusia, merusak iman manusia pada saat itu nanti. Dan kita berlindung kepada Allah supaya tidak dipertemukan dengan Dajjal. Orang yang sekuat iman seperti Nabi saja berlindung kepada Allah jangan bertemu Dajjal. Maka kita juga seperti itu. Ya. Namun demikian, walaupun Dajjal itu sangat menakutkan, Nabi sangatlah lebih takut kepada yang namanya syirik kecil ini. Syirkul khafi, syirik yang ringan, syirik yang tersembunyi ini, wahwar riya, dan dia adalah dikenal dengan riya. Riya ini akan membuat nanti amal yang kita lakukan terhapus, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Rasulullah SAW mengatakan apa? Innallaha yuhibbu 'abdat taqi. Sesungguhnya Allah sangatlah suka kepada hamba-hamba yang bertakwa, al-ghani, yang merasa cukup terhadap apapun yang Allah berikan kepadanya, dan al-khafi, yang tidak suka ketenaran, tidak suka dipuji oleh manusia. Dia lakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nanti ketika kita beribadah,
Ya, di satu sisi memang kita sudah mempersiapkan diri untuk tidak tenar, tidak mencari popularitas. Memang kita sudah menjadi tokoh publik mungkin. Kita sudah dikenal dengan sendirinya oleh orang. Nggak mungkin kita bersembunyi dari penglihatan manusia. Dan kita pun tidak bisa menutupi mulut-mulut saudara-saudara kita yang ada di sekitaran kita ini untuk memuji kita. Sudah menjadi manusiawi, ya, hal-hal yang sangat manusiawi. Ketika ada kebaikan kita akan disanjung. Ketika kita melakukan kebaikan kita akan dipuji. Dan sudah sangat manusiawi juga ketika ada yang buruk pasti dicaci, diejek. Bagaimana posisi kita pada saat itu? Maka kita tetap jaga hati. Ketika dipuji jangan merasa tinggi. Ketika dihina jangan merasa rendah. Biasa aja. Posisi tengah. Nah, kan? Jadi ketika ada orang yang memuji kita, di situ nanti ada hal-hal yang perlu kita ketahui. Sebagaimana yang telah terdapat dalam hadis, ya. Ada seorang sahabat, ya, Abu Dzar Jundab bin Junadah Al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita ar-rajula ya'malu al-'amala min khair wa yahmaduhu an-nas 'alaihi. Jadi, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang melakukan kebaikan yang sehingga orang itu memuji orang yang melakukan kebaikan ini? Ara'aitar rajula ya'malul 'amala min al-khair wa yahmaduhu an-nasu 'alaihi. Yang kemudian orang-orang yang melakukan kebaikan ini dipuji-puji oleh orang. Qala tilka 'ajilun busyral mu'min. Apa jawaban Rasulullah? Untuk orang yang demikian adalah itu berita gembira, kabar gembira yang datang dari Allah, yang Allah segerakan di dunia. Apa maknanya? Itu kebaikan bagi dirinya memang. Ketika orang memujinya dan dia melakukan kebaikan, dan itu berita gembira bahwa memang dia benar-benar orang baik. Kalau ada orang baik dipuji oleh orang jahat, apalagi dipuji oleh sesama orang baik, berarti itu adalah berita gembira. Kita harus bersyukur memang satu sisi. Banyak orang yang senang dengan kita, namun tetap harus jaga hati. Walaupun itu memang pujian yang merupakan bahagia pada berita gembira yang Allah hadirkan orang itu untuk memuji kita sebagai hiburan untuk hati kita. Bahwa kita alhamdulillah berarti sudah menjadi orang baik. Kita alhamdulillah sudah mulai menjadi orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, sehingga orang memuji kita. Alhamdulillah, bersyukur. Namun jangan sampai kita mengharap pujian tersebut. Kalau memang dengan sendirinya kita dipuji oleh orang-orang sekitar kita karena kebaikan kita, apa kata Rasulullah? Tilka ajilun busyral mu'min. Itu adalah, ya, kabar gembira yang dipercepat bagi orang yang beriman. Kabar gembira bahwa memang betul-betul insyaallah nanti dia menjadi orang baik sampai ke akhirat, itu maksudnya. Namun Allah segerakan pemujiannya itu melalui lisan-lisan hambanya di dunia. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Namun di sisi yang lain, kita jangan sampai, ya, hilang jati diri, hilang ingat bahwa kita ini juga hamba yang punya dosa. Jangan sampai ketika pujian itu datang kepada kita, kita menjadi orang yang bangga diri dengan amal tersebut. Jangan. Nanti akan masuk penyakit lain. Walaupun gak ria, memang kita tidak melakukannya dengan ria di saat melakukan amal tersebut. Namun setelah melakukannya ternyata dipuji orang, masuk penyakit baru yang namanya ujub. Apa namanya? Ujub. Ujub apa ujub? Merasa takjub dengan diri sendiri. Takjub itu sebenarnya bahasa Arab itu di Indonesia kan, ya. Takjub. Ujub. Bangga diri, merasa diri hebat, bangga dengan amal yang kita lakukan. Nabi sendiri orang yang terbagus amalnya, dan kita bahkan dituntut untuk mencontohi Nabi dalam beramal. Nabi tidak pernah bangga dengan amalnya sendiri. Bahkan Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minni innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Nabi masih memohon kepada Allah, ya Allah terimalah amal dariku ya Allah. Coba, masih khawatir dengan amal yang beliau lakukan. Itu orang yang terbagus dalam beramal. Bagaimana dengan amal kita yang belum tentu bagus? Maka hendaknya kita selalu memohon kepada Allah setelah kita melakukan ibadah,
iyyaka na'budu harus iyyaka nasta'in kemudian. Itu rahasianya. Kalau kita melakukan suatu ibadah, maka mohon pertolongan kepada Allah. Semoga diberikan ya kemakbulan dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap amal yang kita lakukan. Nah, kemudian bagaimana nanti kalau memang kita selalu dipuji gadis itu? Untuk tidak takjub. Ya, ini hati-hati. Karena nanti ada orang ada riya memang enggak, namun masuk ujub, bangga diri dan sebagainya. Maka ada satu hadis yang datang dari sahabat yang mulia Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu. Beliau meriwayatkan athna rajulun ala rajulin 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala wailaka qata'ta 'unuqa sahibik. Qata'ta 'unuqa sahibik. Diulangi dua kali oleh Rasulullah. Wailak qata'ta 'unuqa sahibik. Qata'ta 'unuqa sahibik. Apa yang terkandung dari hadis ini? Ada orang yang memuji orang lain di depan Nabi. Ada dua sahabat. Yang satu memuji sahabatnya di depan Nabi, kebetulan ada Nabi di situ. Setelah itu apa yang dikatakan oleh Nabi? Celaka bagimu. Celakalah engkau karena engkau telah memenggal leher saudaramu. Ini. Orang yang memuji dibilang oleh Rasulullah apa? Wailak, celaka kamu. Sesungguhnya engkau telah memenggal leher saudaramu sendiri. Makna memenggal leher di sini apa? Memisahkan berarti ya, kalau hakikatnya ataupun zahirnya bahasa dari bahasa Nabi, memisahkan leher dengan badan, mati enggak dia? Mati. Maksudnya di sini apa? Engkau telah memisahkan amal solehnya tadi dari kehidupannya, putus amal solehnya, enggak sampai lagi ke langit, tidak lagi bermanfaat, mati amalnya tadi, tidak hidup lagi, tidak berjariah, tidak membawa manfaat untuk akhiratnya, tidak mengalir lagi, tidak sampai ya naik ke langit itu pahala dari amal solehnya. Engkau telah memutus lehernya, engkau telah membuat amal solehnya itu terputus. Itu maksudnya. Maksudnya apa? Yang ketika dilihat oleh Rasulullah keadaan si teman yang dipuji ini malah bangga diri. Ini maksudnya. Rasulullah ketika melihat ada orang yang dipuji malah dia bangga diri. Pertama yang kena tegur siapa? Yang memuji. Kamu udah tahu dia orang memang suka dipuji, kamu juga masih muji-muji. Yang muji juga salah. Hati-hati. Maka ada satu riwayat, hendaknya kita tidak memuji orang yang memang kalau kita lihat dia suka dipuji, jangan dipuji. Yang dipuji itu orang yang nggak suka dipuji. Memang kita lihat dia nggak senang dipuji, dipuji itu orang itu. Tawadhu ini orang. Kalau ada orang memang ketahuan memang kebiasaannya memang dia kalau udah dipuji-puji, ya, berbunga-bunga terus hatinya, gembira, senang, senyum. Nah, berarti ini nampak nih ada reaksi. Maka orang seperti ini, ya, dia sudah masuk ujub. Dan orang yang memuji juga telah memenggal leher saudaramu, kata Rasulullah. Ya. Qata'ta 'unuqa sahibik. Hadis ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Dan kembali ke mukadimah tadi, satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di mana Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya Allah sangat suka ke siapa? Allah sangat suka kepada hamba yang bertakwa, hamba yang merasa cukup, ya, dan hamba yang juga tidak suka kepada ketenaran. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.